lihat pohon terang di mana-mana, aksesoris Natal yang kerlap-kerlip sudah terlihat di mana-mana, dan perayaan Natal yang begitu meriah. Tapi pertanyaannya saudara, apakah hidup kita sudah terang seperti pohon itu? Apakah hidup kita sudah berkerlap-kerlip seperti aksesoris Natal, bisa menjadi pelitanya Tuhan? Dan apakah hidup kita bisa semeriah perayaan Natal yang kebanyakan gereja mengadakan? Pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar satu hal saudara ya. Natal bukan berbicara hanya sekedar pohon terang, acara perayaan, tapi Natal berbicara mengenai juru selamat Mesias kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat ada peristiwa, ada cerita yang luar biasa di balik Natal saudara. Dan cerita itu bukan hanya sekedar cerita biasa, tapi cerita itu adalah cerita sungguh-sungguh yang terjadi di dalam Alkitab. Dan kalau kita mau mencermatinya pada pagi hari ini, kita akan pulang menerima berkat yang begitu besar saudara. Saudara bisa ditunjukkan bagian pertama, saya berikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah Amazing Stories About Christmas. Ada suatu hal yang luar biasa, ada cerita-cerita yang luar biasa di balik Natal. Saudara, pagi hari ini saya cuma bagi 4 hal saudara. Di dalam Natal ada nubuatan mengenai kelahiran Yesus. Dan yang kedua, ada dia turun dari surga, Tuhan yang menjadi manusia. Yang ketiga adalah kelahirannya, dan yang keempat setelah dia lahir, ada pangeran-pangeran, ada orang-orang Majus yang datang mencari dia. Saudara, saya ajak saudara untuk membuka di dalam Matius pertama, Matius 1 ayatnya yang ke-23. Matius 1 ayatnya yang ke-23. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu dan nanti saya akan bacakan buat saudara Matius 1 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tolong disiapkan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Saudara, di dalam Matius ini dicatat oleh murid Tuhan Yesus, dicatat dalam perjanjian baru. Ini adalah penggenapan di mana Tuhan Yesusnya sudah lahir, Tuhan Yesusnya sudah ada saudara. Dan yang mencatat itu adalah Matius saudara. Tapi di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14 bisa dikeluarkan di dalam slide saudara. Ternyata tulisan ini juga pernah dicatat saudara. Dan sudah ada, dan dikatakan di situ, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan padamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara lihat, Matius menulis di dalam perjanjian baru. Itu adalah penggenapannya. Tapi sebelumnya, ternyata jauh sebelumnya di dalam Yesaya juga ditulis saudara. Nanti kita akan belajar itu, saya hitung waktunya 740 tahun. Kita lihat dulu di dalam Matius ini saudara ya. Di dalam Matius saudara, Matius menulis ini. Saudara, siapa Matius itu? Matius itu adalah salah satu murid Yesus saudara. Saudara, mungkin kita kenal murid Yesus itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, dia itu seorang nelayan. Tapi tahukah saudara, Matius ini itu adalah seorang murid Yesus yang backgroundnya dia itu adalah pemungut cukai. Yang backgroundnya dia itu adalah pemungut pajak. Saudara, pada zaman Yesus itu masih mengikuti pemerintahan Romawi. Di mana ketika pemerintahan Romawi itu kepingin memungut sebuah pajak. Jadi kalau kamu mengantar barang atau apapun dari darat dan juga dari laut, kamu harus bayar pajak. Saudara, dan pajaknya ditentukan itu adalah 5% untuk barang biasa dan 12,5% untuk barang mewah. Dan pemerintah Romawi tidak mau tahu, pokoknya aku terima duit. Makanya ditunjuklah sebuah orang yang menarik pajak dan diberi legal yang sah, penarik pajak yang sah. Ada kantor-kantor pajak, ada rumah-rumah cukai saudara. Dan di situ setiap hari mereka mengumpulkan pajak-pajak dan nanti setiap berapa pekan sekali mereka harus setorkan kepada pemerintah Romawi. Dan di dalam salah satu kantor pajak atau rumah cukai
Mereka memiliki orang-orang yang bekerja untuk memungut pajak yang dinamai pemungut cukai. Saudara, dan pemungut cukai ini salah satunya namanya itu adalah Matius. Dan tahukah saudara, pemungut cukai ini labelnya itu seperti orang penyakit kusta. Kenapa saudara? Dia orang yang tidak disenangi orang, dia orang yang dibenci orang. Wah, kalau pemungut cukai lewat saudara, orang-orang zaman dulu sudah tidak mau lihat seperti orang kusta dan bahkan mereka harus meludah ketika dilewati pemungut cukai karena banyak pemungut-pemungut cukai yang nakal menagih cukai, menagih pajak lebih besar sehingga orang-orang pada waktu itu kesusahan. Dan lihat saudara, Tuhan Yesus memilih Matius ini menjadi muridnya. Saudara, bagian pertama yang kita mau belajar, mungkin bagi kebanyakan orang pemungut cukai ini orang yang rendah, orang yang hina, orang yang tidak dipandang, orang yang celah, sudah orang yang brengsek sudah. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan pilih Matius. Apa yang dipandang hina oleh dunia, apa yang dipandang bodoh oleh dunia, Tuhan memilih mereka. Jadi pada pagi hari ini apapun keberadaan kita, mungkin kita dalam posisi yang mungkin dibully orang, dijelekan orang, atau bahkan direndahkan orang, atau bahkan dihina orang, atau disamakan dengan orang-orang yang seperti orang-orang yang rendahan. Ingat saudara, orang Matius itu juga sama, disamakan orang-orang rendahan dan dia dipilih oleh Tuhan. Jadi tidak usah takut, tidak usah sedih bagaimanapun keadaan kita. Lihat Matius saja yang dihina, ditolak orang, Tuhan Yesus pilih. Dan kita mau lihat saudara, pada waktu Matius itu dipilih di dalam Matius 9 ayat 9, dia lagi ngapain? Saudara, kita pernah tahu Tuhan Yesus berjalan di Danau Galilea dan dia melihat Petrus, Yohanes, Yakobus sedang menebarkan jala. Berarti kan mereka sedang bekerja. Dan kita lihat saudara di dalam Matius 9 ayat 9, di situ Matius itu lagi ngapain sebelum dipilih sama Tuhan. Ternyata saudara, Matius itu sedang ada di rumah cukai. Dia sedang bekerja dengan kesibukan mungkin menghitung, mungkin anak buahnya, berapa setoranmu hari ini? Siapa yang kamu tagih pajaknya? Berapa persen? Dia hitung semuanya, dia sedang sibuk bekerja. Saudara lihat, Tuhan manggil, Tuhan pilih orang-orang yang bukan malas, orang-orang yang bukan pengangguran. Petrus, Yohanes, Yakobus dia dipilih pada waktu dia sedang sibuk-sibuknya bekerja. Matius juga Tuhan datang, Tuhan panggil dia, di tengah dia sibuk bekerja. Saudara, di sini ada pengertian firman Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih orang yang malas. Orang yang malas tidak melakukan kegiatan apa-apa atau tidak mau bekerja apa-apa atau hanya di rumah saja, tidak melakukan apa-apa, itu orang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi orang yang sibuk bekerja, orang yang punya antusias, punya ambisi untuk bisa melakukan sesuatu, itu Tuhan bisa pilih mereka. Tapi ironisnya saudara, ironisnya hari-hari ini, kalau murid-murid Yesus mereka sibuk bekerja, mereka dipanggil Tuhan, mereka mau mereka ikut. Tapi ironisnya hari ini, berapa banyak orang lupa dan tinggalkan Tuhan hanya karena sibuk bekerja. Murid-murid ketika mereka sibuk bekerja, mereka dipanggil Tuhan, mereka dengar firman Tuhan, mereka mau ikut. Tapi berapa banyak hari-hari ini orang meninggalkan Tuhan, lupa dengan Tuhan hanya karena pekerjaan. Mereka tidak mau dengar firman Tuhan. Dan lihat saudara, Matius ini bukan orang biasa loh saudara. Matius ini dikatakan setelah dia dipanggil sama Tuhan, dia pulang ke rumah, berarti dia punya rumah, dia mengadakan pesta dan perjamuan besar, dia undang teman-temannya, berarti kan dia orang yang punya uang. Tapi lihat saudara, orang yang punya uang dia mau merespon panggilan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke rumah cukai, dia cukup bilang, Matius ikutlah aku. Saudara, orang Matius ini posisinya dia pemungut cukai, dia punya uang, dia punya rumah, dia punya kedudukan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, ketika firman Tuhan datang, dia tidak remehkan. Dia tidak meninggalkan itu atau keluar. Saudara baca Matius 9 ayat yang ke-9. Kita akan lihat supaya saudara percaya. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 9 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10.
Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Lihat saudara, tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada perbantahan, langsung Matius, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Dan di dalam ayat 10 dan seterusnya saudara, Matius mengadakan perjamuan. Berarti kan dia ini orang kaya, orang punya uang. Orang-orang kaya, orang-orang punya uang yang mau merespon panggilan Tuhan, dia bisa dijadikan alat kepanjangannya Tuhan, saudara. Kepanjangannya tangan Tuhan, kepanjangannya alat Tuhan. Dan orang-orang kalau dipakai jadi alatnya Tuhan pasti disertai oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, saudara. Tapi sekali lagi ironisnya, berapa banyak orang-orang yang merasa punya uang hari-hari ini, ketika dia mendengar firman, dia remehkan itu firman. Ketika dia mendengar panggilan itu firman Tuhan, yang lebih penting ini pekerjaan saya. Lihat saudara, orang kaya ini ketika dia mendengar panggilan Tuhan, dia respon, dia dipakai jadi alatnya Tuhan. Orang kalau dipakai jadi alatnya Tuhan pasti dilengkapi. Contoh siapa Musa. Dia bukan orang sembarangan, dia bukan orang bodoh, dia orang pintar saudara. Ketika dia dipanggil, dipilih Tuhan, Tuhan serta dia membawa tongkat. Dan di dalam tongkatnya itu ada nama Yesus, ada kuasa Yesus. Ketika dia menghadapi laut itu terbelah. Ketika dia menghadapi bukit batu, dengan tongkat itu keluar air. Diperlengkapi sama Tuhan. Siapa lagi yang dipilih sama Tuhan? Abraham. Dia diperlengkapi dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Siapa lagi yang dipilih oleh Tuhan? Daud. Ketika dia dipilih oleh Tuhan, dia diperlengkapi ngelawan musuh yang besar, dia bisa menang. Saudara, jadi peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di dalam Matius ini itu sudah terjadi. Tuhan Yesusnya sudah lahir dan itu adalah penggenapannya. Dan kita mau lihat di dalam perjanjian lamanya, nubuatannya itu seperti apa. Saudara, ternyata nubuatannya itu sudah pernah disampaikan oleh seorang yang bernama Yesaya. Saudara. Slide yang kedua. Yesaya 7 ayat yang ke-14, saudara. Tadi kita belajar dari perjanjian baru. Sekarang kita lihat dari perjanjian lama. Firman-Nya sama, saudara. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, kasih-Nya, pertolongannya, berkat-Nya tidak pernah berubah, saudara. Dia selalu ada buat saudara dan saya yang datang mau mencari Dia. Dan ternyata peristiwa mengenai nubuatan kelahiran Tuhan Yesus ini sudah ditulis oleh Yesaya. Tadi kita sudah lihat backgroundnya Matius, saudara, yang menulis mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Siapa itu Yesaya, saudara? Yesaya itu dipilih jadi seorang nabi. Tapi tahukah saudara, sebelum dia dipilih, kita lihat di dalam Yesaya 6, saudara. Yesaya 6 ayat yang pertama, saudara, ada apa kejadian sebelum Yesaya dipilih menjadi nabi? Yesaya 6 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara. Yesaya 6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, ketika saya membaca ini, kenapa ya penglihatan Tuhan, kenapa ya nubuatan Tuhan, mimpi-mimpi atau perkataan, pernyataan-pernyataan Tuhan itu harus dinyatakan menunggu sampai Raja Uzia mati. Saudara, Alkitab mencatat dalam tahun matinya Raja Uzia baru Tuhan menyatakan firman-Nya, baru Tuhan menyatakan nubuatnya. Berarti pada waktu zaman Raja Uzia tidak ada pernyataan-pernyataan daripada Tuhan. Saudara, kenapa? Ada apa dengan Raja Uzia ini, saudara? Kenapa harus nunggu dia mati dulu, dia tidak ada dulu, baru Tuhan muncul? Saudara, kan begitu, wah, kalau kita ada, Tuhan ada, wah ini pembawa hadirat Tuhan. Tapi kalau kita ada, Tuhan balik, wah berarti ini ada something wrong dengan manusia ini. Dan ketika saya telusuri, saudara, siapa Raja Uzia itu? Kita akan lihat, saudara, kita akan belajar di dalam 2 Tawari 26 ayat yang ketiga. 2 Tawari 26 ayat yang ketiga. Siapa sih Raja Uzia itu, saudara? Kok sampai harus menunggu dia mati dulu, dia tidak ada dulu, baru Tuhan mau berbicara.
2 Tawari 26 ayat yang ketiga saya akan bacakan buat saudara. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat 5, saudara perhatikan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, kita berhenti dulu di sini. Lu perhatikan usia orang baik. Tapi tadi kenapa ya kok Tuhan baru muncul setelah dia mati? Tahukah saudara, usia ini pada waktu dia menjadi raja, dia masih ABG, saudara. Masih anak, kemarin sore anak 16 tahun bisa apa, saudara? 16 tahun harus duduk di kursi raja, sementara di situ ada penasehat, ada prajurit, ada orang-orang yang sudah berpengalaman. Beberapa kali saudara saya audit di perusahaan-perusahaan asing, saudara, di perusahaan-perusahaan besar, saya jadi ketua tim auditnya. Dan saya harus berhadapan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman mengenai, kapan hari saya pernah audit Hotel Aston, saudara, di Bali. Saudara, ketika saya datang, saya diremehkan dulu, saudara. Kamu itu siapa? Kamu tahu tak mengenai hotel? Saya ini loh yang sudah bekerja, berkecimpung di dalam dunia hotel. Saudara, saya pertama berbicara, diremehkan. Saya dengan membawa 3 atau 4 orang. Tapi ketika saya dikasih hikmat Tuhan, saudara, saya berbicara, wah, kalau kamu bicara sama manajernya, percuma. Yang minta diauditkan bosnya. Tunjukkan ketika kamu bicara sama bosnya, usahakan manajernya itu lihat. Saudara, wah betul saudara, pada waktu jam makan siang, saya ada di kantor, bosnya datang, bukan panggil, manajernya panggil saya. Saya langsung berbicara sama bosnya, Pak, ini saya sudah berbicara dengan manajermu, Pak itu ada dia saudara. Bahwa saya sudah meminta beberapa macam invoice, cuman mungkin kesulitan ya. Invoice-mu mungkin filingnya kurang lengkap ya, kok saya enggak dikasih ya? Saudara langsung ciut turun manajernya saudara. Saudara, kadang-kadang kita seperti itu saudara. Kita berhadapan dengan siapa? Kita lihat lawan main saudara. Lah usia ini umur 16 tahun sudah didudukan jadi raja. Bagaimana dia bisa punya power, punya kuasa, punya otoritas, punya karisma? Belum saudara. Tapi Alkitab mencatat ketika dia mencari Tuhan, ketika dia hidup benar ada di jalan Tuhan. Lihat saudara, Alkitab mencatat di dalam ayat ke-5, segala usaha yang dilakukan Uzia berhasil. Tapi belum menjawab pertanyaan, kenapa kok Tuhan baru berbicara setelah dia meninggal? Pasti ada sebabnya. Makanya kalau baca Alkitab harus sampai selesai saudara. Jangan separuh-separuh, jangan berhenti di tengah-tengah, harus lanjut. Kadang ada orang, aku mau 1 tahun ini pembacaan Alkitabku selesai, 1 hari berapa pasal. Tapi kadang-kadang wah kok capek ya, kok males ya. 1 bulan 2 bulan pertama getol, tapi 3 bulan 4 bulan, waduh kok capek ya, kok susah ya. Saudara, kita harus baca, kita harus mengerti isi Alkitab sampai selesai. Saudara, cerita Uzia belum selesai saudara. Raja Uzia ketika dia sudah berhasil, dia disertai Tuhan. Dia mendapatkan pertolongan Tuhan, dia mendapatkan jabatan, dia dihargai semua orang dan diberikan hikmat sama Tuhan. Saudara tahu enggak, alat-alat perang yang untuk melontarkan batu itu yang buat itu Uzia. Di dalam 2 Tawari 26 bisa dikeluarkan ayat yang ke-15 saudara. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Berarti kan pinter sekali ini Uzia. Dia sampai memikirkan teknologi perang. Orang sudah cinta Tuhan, orang sudah setia selalu mencari Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah salah. Apa yang diperbuatnya berhasil. Sampai di sini kita boleh mencontoh Uzia. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh, kita hidup benar, kita mengandalkan Tuhan. Pasti kalau Uzia segala usaha yang dilakukannya semuanya berhasil. Kita juga kalau kita cari dia dengan sungguh-sungguh ada di jalan Tuhan, apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Tapi ingat saudara, ketika Tuhan bawa mulai naik, mulai berhasil,
mulai ada pegang uang, mulai ada mungkin bisa naik mobil, mulai mungkin ada punya rumah, ada kedudukan, ada baru uang sedikit, saudara. Kita lihat apa yang dilakukan sama Usia. 2 Tawari 26 ayat 16 bisa dikeluarkan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tadinya sebelum ditolong Tuhan, tadinya sebelum mendapat pekerjaan, tadinya sebelum dia pegang uang, dia setia ke gereja pagi sore. Dia mau melayani, tapi setelah sedikit dipercaya sama Tuhan, kesetiaannya mulai berubah. Kepercayaannya mulai berubah. Kerendahan hatinya mulai berubah jadi tinggi hati, saudara. Dan oleh karena itu, Tuhan benci orang yang sombong. Sejak saat dia menjadi kuat dan dia tinggi hati, Tuhan menutup mulutnya, Tuhan memalingkan wajahnya. Dia tidak mau melihat itu Usia. Dan sayangnya saudara, Usia sampai matinya dia tidak bertobat. Sehingga dia sakit kusta dan harus mati. Dan pada waktu dia mati, baru Tuhan ini muncul. Baru Tuhan ini ngomong. Dan dia ini ngomong, siapa yang mau aku pakai? Siapa yang mau aku pilih? Lalu Yesaya berbicara, ini Tuhan, ini aku, utuslah aku. Saudara lihat, Yesaya ini menulis mengenai Immanuel pada saat zamannya Raja Ahaz. Raja Ahaz itu adalah anaknya Yotam, saudara. Yotam itu adalah anaknya Raja Usia. Jadi ada hubungannya, saudara. Raja Usia setelah dia mati digantikan anaknya namanya Yotam. Yotam setelah mati digantikan anaknya yang namanya Ahaz. Dan pada waktu itu Yesaya, saudara, dia menulis mengenai Immanuel ini pada saat zamannya Raja Ahaz. Saudara, cukup lama loh, 740 tahun sebelum Masehi. Ada janji Tuhan dan baru digenapi di perjanjian baru. Saudara, ini satu hal yang kita mau belajar, saudara, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Kalaupun sekarang kita belum melihat, kalaupun sekarang seolah-olah belum ada tanda-tanda, tapi percayalah saudara, di dalam Yosua 21:45 Tuhan ngomong sama bangsa Israel, dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara, cuman perkaranya saudara bisa mempercepat atau memperlambat, ataupun saudara keluar dari jalan Tuhan. Kalau saudara tetap ada di jalan Tuhan, mungkin itu bisa dipercepat. Tapi kalau saudara keluar dari jalan Tuhan, itu mungkin bisa lebih lama, saudara. Tapi ya satu yang pasti, saudara, janji firman Tuhan itu, kalau apapun yang saudara dengar dan tiba-tiba rema dalam hidupmu, itu adalah janji Tuhan. Saudara tetap percaya. Kalau hari ini belum saudara lihat, hari ini belum saudara pegang, hari ini belum beres, hari ini tidak ada jalan. Suatu saat entah itu nanti sore, nanti siang, nanti malam atau besok atau minggu depan, bulan depan, pasti itu tergenapi, saudara. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Dan Yesaya ini, saudara, pada waktu dia menuliskan mengenai Immanuel itu, dia ada pada zaman, yaitu zaman Raja Ahaz. Saudara, pada waktu itu Raja Ahaz itu ternyata dia sedang berperang. Jadi pada waktu Yesaya menuliskan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dinamai Immanuel. Saudara, ternyata ini perkataan Yesaya ini, nubuatan Yesaya ini yang dia dapat dari Tuhan ini diberikan untuk Raja Ahaz. Kenapa? Saudara, ternyata ketika pada zamannya Ahaz, saudara, dia itu lagi berperang menghadapi dua musuh. Musuh yang pertama namanya Rezin, bangsa Aram. Musuh yang kedua namanya Peka, orang Ramalia. Saudara, aneh kan saudara ya, seorang raja dia harus perang dengan dua orang. Sepertinya dia sedang ditawur, saudara. Sepertinya
Raja Ahas ini sedang menghadapi bukan hanya satu musuh, bukan hanya satu masalah, tetapi dua masalah. Banyak kan saudara, ada orang yang satu ini masalah belum selesai, sudah datang lagi, sudah datang anaknya, papanya, cucunya, cicitnya, gerombolan masalah itu datang. Ternyata Raja Ahas juga mengalami hal yang sama. Pada waktu itu dia itu sedang berperang dengan Resin Raja Aram dan Pekah Raja Remalia. Pertanyaan saya, kenapa kok dia ketika berperang dia menjadi takut? Saudara, di dalam Yesaya 7 ayat kedua bisa dikeluarkan. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Saudara, ketika saya pelajari saudara ya, slide yang berikutnya kita akan lihat kenapa ya Ahas ini diserang sama Rezin. Kenapa ya Ahas ini diizinkan dia harus ketemu dengan orang-orang Aram yang sadis, yang jahat, yang kasar saudara. Dan bukan hanya satu, tapi dua. Pekalia, orang Remalia juga diserang dua bangsa sekaligus. Sehingga dia jadi takut. Ternyata saudara, di dalam bagian pertama 2 Raja-Raja 15 ayat 34 sampai 38. Saudara, dia punya papa, saudara, namanya Yotam. Hidupnya itu sudah setia sama Tuhan. Hidupnya sudah benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 15 ayat 34 bisa ditampilkan saudara. Itu Alkitab menulis hidup Yotam itu sudah benar di hadapan mata Tuhan, bukan di hadapan manusia loh saudara. Alkitab jelas mengatakan ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Berarti kan bapaknya itu orang benar. Segala kelakuannya, segala tindak tanduknya itu sudah sesuai dengan Tuhan. Alkitab menyatakan ia melakukan yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Tapi ini tidak titik saudara. Namun selanjutnya ayat 35, ternyata ada sesuatu di sini. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Saudara, ternyata ada orang yang hidupnya sudah setia, sudah benar di hadapan Tuhan, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah sesuai menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ada dosa tersembunyi, ada hal-hal kecil, ada perkara-perkara kelemahan-kelemahan kecil yang belum dibereskan sama Yotam. Dan ini mengakibatkan apa saudara? Ayat 38, akibatnya apa? Ayat 38, kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahas anaknya menggantikan dia menjadi raja. Selanjutnya 39. Nah, mulai zaman itu Tuhan menyuruh Resin Raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Sebab yang pertama, ternyata saudara, Ahas anaknya Yotam, dia bisa diserang sama Aram saudara. Karena ada kesalahan bapaknya yang belum beres. Ini yang kita mau belajar saudara. Kadang ada kesalahan-kesalahan orang tua. Saya sekarang sudah jadi orang tua. Sebelumnya saya jadi anak sudah. Tapi sekarang saya sudah jadi orang tua. Ternyata saudara, kesalahan bapak ini itu anaknya bisa menerima akibatnya. Jadi saudara, kita semua bapak-bapak ini dalam surga kebenaran, kita harus jadi benar. Jangan sampai salah saudara. Lihat saudara, Yotam itu bukan salah 100% loh. Hanya tinggal sedikit saudara. Hanya tinggal hal-hal kecil, bukit-bukit pengorbanan dia mungkin lupa, tidak menyingkirkan. Tapi karena itu Tuhan kirim orang Aram. Sudah setia ke gereja, melayani, kasih persembahan, kasih perpuluhan, di gereja rendah hati. Kelihatan semua, yang kelihatan kan baik. Tetapi ada dosa tersembunyi yang pendeta tidak tahu, gembala tidak tahu. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu.
kalau itu tidak segera dibereskan. Tuhan bisa izinkan Aram ini datang. Dan ternyata bukan hanya itu loh, saudara. Ternyata kenapa kok Ahaz ini, dia ini diserang sama orang Aram. Tadi ada sesuatu yang belum beres dari bapaknya, sehingga itu turun kepada anaknya. 2 Tawari 28, saudara, ayat 5. Kita lihat. Ahaz itu orangnya seperti apa, saudara? Raja Ahaz itu orangnya seperti apa? 2 Tawarikh 28 ayat yang ke-1. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi Tuhan tidak salah ya saudara ya. Tuhan kirim orang Aram, Tuhan izinkan orang PK itu datang, orang yang kasar, orang yang sadis, orang yang jahat untuk merangi ini Ahaz. Saudara, kadang-kadang Tuhan bisa pakai loh, orang-orang mungkin yang mulutnya kotor, yang kasar, saudara, jadi alat penghakimannya Tuhan. Ketika kita mungkin salah di hadapan Tuhan. Saudara, Ahaz ini salah di hadapan Tuhan. Dia sudah salah, bapaknya salah pula. Makanya double, saudara. Bapaknya ada salah, belum beres, anaknya salah pula. Dan kita lihat saudara, apa salahnya Ahaz ini ternyata cukup banyak saudara. Saya sudah dokumentasi saudara. Satu saudara, dia tidak mau mencari Allahnya Israel. Dia menyembah kepada Allah-Allah lain. Ternyata di dalam kerajaannya Ahaz, dalam hidup Ahaz ada Allah lain saudara. Yang bukan Allah Israel. Saudara, mungkin kita semua di sini enggak punya Allah lain, atau enggak di rumah kita ada sembayangan, di rumah kita ada pai-pai, ada patung, mungkin ada jimat-jimat. Mungkin kita enggak seperti itu ya. Kita enggak punya Allah lain, kita punya Allah, satu Allah yaitu cuma Yesus. Tapi seringkali Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia mau dia ini yang diutamakan, dia yang dinomorsatukan. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan tidak menomorsatukan Tuhan, tapi menomorsatukan mungkin handphonenya, mungkin pekerjaannya, mungkin acaranya, mungkin kesenangannya, mungkin janjiannya, urusan pribadinya, semua itu sehingga dia menomorduakan Tuhan. Salah satu Ahaz ini bisa diserang saudara, karena dia tidak mengutamakan Tuhan, karena ada Allah lain dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu saudara, ternyata saudara, saya selidiki juga, bukan hanya salahnya Ahaz itu ada Allah lain saudara, tapi dia ini membakar anaknya sendiri. Wah, sungguh sadis saudara. Karena dia mencari Allah lain saudara, dia ini bawa anaknya, bakar dijadikan korban. Mungkin kita semua enggak seperti itu saudara. Tapi tahukah saudara, ada orang-orang tua yang seperti Ahaz. Seolah-olah anaknya melakukan dosa, merokok, berzina, kumpul kebo, ataupun mungkin sedang melakukan dosa, orang tuanya cuma diam. Tidak mau menegur, tidak mau mengingatkan, tidak mau mendisiplinkan. Sudah tahu anaknya itu lagi ada di dalam jurang. Berpacaran sampai jauh malam, terserah. Mau kamu bawa pergi, terserah. Mau kamu bawa enggak pulang, terserah. Pulang di rumah, mau handphonean, kaki diangkat di atas meja, terserah. Saudara, ada loh yang bapak-bapak seperti itu saudara. Dia tidak mau peduli, dia tidak mau urus anaknya. Yang penting kamu senang, kamu happy. Kamu mau dosa, kamu tidak dosa, yang penting hidupmu nanti punya banyak uang. Saudara, ada ternyata orang tua yang seperti itu saudara. Contoh saudara, dulu saudara sebelum saya bertobat, saya pernah berpacaran dengan seorang perempuan saudara. Dan ketika namanya kita pacaran saudara, pasti kan saya apel saudara. Saya datang ke rumahnya, ketika saya datang itu lengkap. Di ruang tamunya ada papanya, ada mamanya, ada kokonya, ada adiknya, ada sepupunya. Ketika saya datang, saudara, oh ya Elek masuk, ya baik, Elek makan. Dan mereka satu persatu masuk ke kamar, saudara, beng, masuk. Saya ditinggal cuma berdua. Saya sampai takut. Seolah-olah anaknya disodorkan, wis terserah karepmu, baumu apa, wis aku tutup mata.
Saudara masuk di kamar dan tidak keluar-keluar. Sampai saya ini yang risih sendiri, aku tak pulang. Saudara kadang ada, saudara. Karena mungkin dia berharap sesuatu, saudara. Kadang ada zaman sekarang, saudara. Tidak peduli dia cinta Tuhan atau tidak cinta Tuhan, yang penting ke rumah bawa mobil sedan, dia punya perusahaan, handphonenya iPhone, saudara, tidak peduli. Saudara, itu seperti Ahaz, orang tua yang membakar itu anaknya. Dan karena itu Ahaz dia diserang oleh orang Aram. Dan ternyata bukan cuma 2, saudara. Ahaz dia itu salahnya ada 4, saudara. Tadi kita sudah tahu salahnya 2, kita sudah belajar. Kesalahan yang ketiga, perkakas rumah Tuhan sama dia dikeluarkan semua. Habis begitu dihancurkan, dileburkan emasnya itu dan diberikan kepada orang Aram. Sudah ya, kamu jangan serang aku, ini lo tak kasih persembahan. Lihat saudara, perkakas rumah Tuhan, barang miliknya Tuhan dikeluarkan, dikasih bangsa Aram. Dan saya renungkan di sini, saudara, perkakas rumah Tuhan itu adalah kepercayaan Tuhan. Orang-orang yang menyalahgunakan kepercayaan Tuhan, Tuhan bisa izinkan orang Aram datang. Oleh kepercayaan apa, saudara? Hidup kita, tubuh kita ini bait suci loh, saudara. Firman Tuhan di Korintus mengatakan tubuhmu adalah bait suci. Berarti ini adalah kepercayaan Tuhan. Mulut kita, mata kita, kekudusan hidup kita. Berapa banyak orang menggunakan mulutnya tidak benar. Berapa banyak orang menggunakan matanya, ini perkakas rumah Tuhan tidak benar. Berapa banyak orang mau menggunakan telinganya loh. Ya apa caranya menggunakan telinga? Ya dia dengar semua kabar. Positif, negatif disimpan semua. Saudara, telinga ini harus digunakan dengan benar. Kabar yang negatif tidak usah saudara dengar. Salah satu kesalahan Ahaz yang membuat dia diserang oleh orang Aram karena dia menggunakan perkakas rumah Tuhan. Saudara, pekerjaan kita, uang kita itu adalah perkakas rumah Tuhan. Kita bisa bekerja, kita diberikan sehat sama Tuhan, tapi kita tidak mengembalikan perpuluhan. Saudara, itu juga salah satu penyebab Tuhan izinkan orang Aram itu datang. Orang PK, orang Rezin itu datang, menyerang, mau membunuh, mau menghimpit, memaki-maki. Waduh saudara. Saudara ingat, jangan sampai menyalahgunakan perkakas rumah Tuhan. Bukan hanya uang, mungkin apa saudara? Waktu. Waktu kita itu juga adalah perkakas rumah Tuhan. Berapa banyak orang menggunakan waktunya lebih banyak untuk hal-hal yang dunia, bukan hal-hal Tuhan. Mobil, peralatan rumah, berapa banyak? Kalau ditanya, loh kenapa enggak gereja? Oh iya, aku lagi bersih-bersih rumah. Oh iya, kenapa kau enggak ke gereja? Oh iya, aku lagi concon, coba jalan-jalan mobil baru. Oh iya, kenapa kamu enggak ke gereja? Iya, ini aku lagi ngerawat anakku. Saudara ingat, jangan sampai apa yang Tuhan sudah percayakan kita salah. Dan ketika salah, Ahaz diserang sama bangsa Aram. Dan yang terakhir kita mau belajar kesalahannya Ahaz, saudara. Dia ini ternyata, saudara, kesalahannya Ahaz, dia menutup pintu rumah Tuhan. Ada 4 tadi, saudara ya. Dia tadi ada Allah lain, dia membakar anaknya, dia menggunakan perkakas yang salah, dan yang keempat, dia menutup pintu rumah Tuhan. Jadi dia menghalang-halangi orang datang ke rumah Tuhan. Saudara, berapa banyak ada orang-orang yang diizinkan datang, mungkin kita tidak sengaja saudara ya. Tapi itu adalah waktu-waktu jam-jam ibadah kita. Sehingga kita tidak bisa ibadah, sehingga kita tidak bisa berdoa, atau itu jam-jam saat teduh kita. Saudara, kadang-kadang ada orang satu hari pokoknya aku mau saat teduh setiap jam 9, setiap jam setengah 10. Tapi mungkin karena ada film, ada tamu, ada handphone, ada telepon, ada WA, ada Line, atau ada sebagainya, kita tidak bisa cari Tuhan. Saudara, ketika dia menutup rumah Tuhan, menghalangi orang-orang untuk datang ke rumah Tuhan, itu yang membuat orang Aram itu datang. Dan perhatikan saudara, ketika bangsa Aram ini datang, saudara, Ahaz kan tadi takut, saudara. Tapi di dalam 2 Tawarikh 28 ketika dia takut, saudara. Ketika dia takut, tiba-tiba saudara,
di dalam Yesaya tadi pasal yang ke-7, ketika bangsa Aram ini diizinkan Tuhan, disuruh Tuhan jadi alat penghakiman buat Ahaz karena dosanya, saudara. Tiba-tiba di dalam ayat yang ketiga, Yesaya 7 ayat ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yashub. Saudara, saya berhenti lama di sini. Loh, Tuhan untuk apa? Kadang Tuhan itu saya baca kok rada aneh ya. Dia yang suruh orang Aram ini datang untuk berperang, untuk jadi alat penghakimannya bagi Ahaz. Dan setelah dihakimi, setelah ditekan, Ahaz jadi takut. Tapi Ahaz belum bertobat loh, saudara. Dan ketika dia takut, dia juga tidak cari Tuhan loh. Kalau beda dengan Hizkia, ketika dia terima surat, dia cari Tuhan, ke rumah Tuhan, dia angkat itu surat. Tapi Ahaz, ketika dia takut, dia tidak cari Tuhan, dia tidak bertobat. Tapi kenapa kok tiba-tiba di dalam ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan. Saudara, saya berhenti lama di sini. Dan ternyata jawabannya ada di dalam ayat itu, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yashub, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya dan padang tukang penatu, dan katakannya kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Saudara, di dalam ayat kedua diberitahukanlah bukan kepada Ahaz, Alkitab mencatat bukan Ahaz, tapi keluarga Daud. Jadi saudara, tadi kalau bapaknya Yotam dia salah, anaknya bisa menanggung akibatnya. Ternyata saudara, Ahaz ini disebut sebagai keluarga keturunan Daud. Saudara, saya renungkan lama di sini, saudara. Kalau Tuhan saja dalam diam menghadapi Ahaz, saudara, orang yang tidak takut Tuhan, orang yang jahat, orang yang berdosa, lagi dalam masalah, tidak diminta, tidak berdoa cari Tuhan, tapi Tuhan mau. Terlebih lagi kita semua orang percaya, yang kita setia, kita mau cari Dia, kita mau berdoa. Kalau Ahaz saja tidak minta, Tuhan datang, tapi Tuhan datang, Tuhan muncul, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan dia. Biarpun seolah-olah bukan untuk Ahaz, tapi karena dia mendapatkan label keluarga keturunan Daud. Terlebih kita anak-anak sudah ditebus, sudah percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia mencari Tuhan, yang menjaga hidup kita benar, yang ada selalu di jalan yang benar. Saudara, ketika kita berdoa, kita berseru, kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti muncul dan menolong kita. Saudara, pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada Ahaz, jangan hatimu kecut, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir. Karena apa? Karena ceritamu belum selesai. Tidak mungkin kamu ini akan mati. Karena apa? Sampai Tuhan tuh ngomong sama Ahaz melalui Yesaya, kamu bilang sama dia, nanti dari keturunannya akan keluar yang namanya Immanuel. Sampai ini belum keluar, tidak mungkin setan bisa menghancurkan, membunuh, menjatuhkan Ahaz. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang kita mau belajar di sini, saudara ya. Pesan yang disampaikan Tuhan kepada Ahaz, saudara. Next selanjutnya, saudara, itu adalah pesan yang sama yang Tuhan kepingin sampaikan kepada saudara dan saya pagi hari ini. Di dalam bagian pertama yaitu nubuatan mengenai Yesus. Kalau Tuhan berbicara kepada Ahaz, enemy cannot against you because God have a purpose, because God not yet done with you. Saudara, maksudnya apa? Musuh itu tidak akan bisa menjatuhkan kamu, karena Tuhan punya rencana besar untuk hidupmu. Karena nanti dari keluargamu, dari keturunanmu akan keluar Immanuel. Dan Tuhan mungkin sekarang kamu belum lihat, karena Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Pesan yang sama yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya pagi hari ini. Ketika saudara seolah-olah sedang menghadapi Aram, seolah-olah sedang menghadapi PK, Tuhan belum selesai dengan hidup saudara dan saya. Dia punya rencana besar terhadap hidup saudara dan saya. Orang yang sudah percaya Tuhan, ketika saya belajar di sekolah Alkitab, ketika dia
percaya Tuhan dibaptis, ada satu paket rencana Tuhan yang besar. Berarti kan ada sebuah big plan. Saudara dan saya percaya dengan iman ada rencana besar dalam hidup saudara dan saya. Ketika engkau masih ada di jalan Tuhan, setia di jalan Tuhan, di rumah Tuhan, melayani apapun bentuknya, apapun. Saudara di gereja mungkin kita ini bukan, wah di gereja aku memuji Tuhan, justru di dalam gereja ada orang bisa menghina kita. Itu adalah pengolahan buat kita. Saudara bertahan saudara, karena Tuhan punya rencana besar. Dan Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Jangan mundur, jangan takut, jangan kecut. Aku punya rencana besar buat hidupmu. Pesan yang sama Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya pagi hari ini. Tuhan belum selesai dengan hidup saudara dan saya. Tuhan punya rencana yang besar dan setan tidak akan pernah bisa menjatuhkan saudara dan saya. Saudara, saya tulis sampai saya merenungkan, Satan cannot take you out, but you can take you out. Saudara, maksudnya apa? Setan tidak bisa menjatuhkan saudara dan saya, tapi dirimu sendiri yang bisa menjatuhkan diri saudara dan saya. Maksudnya apa saudara? Setan itu tidak punya hak. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dikatakan dia sudah tidak punya kuasa, dia sudah tidak punya taring saudara. Tapi yang bisa menjatuhkan saudara dan saya itu diri kita sendiri. Pada saat kita lemah, pada saat kita takut, pada saat kita khawatir, pada saat kita bimbang, pada saat kita sakit. Baik itu sakit fisik, baik itu sakit hati. Saudara, tiba-tiba kita bisa melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang bodoh saudara. Sehingga kita keluar dari jalan Tuhan. Sehingga kita jauh daripada janji Tuhan yang sudah disediakan. Jadi yang bisa menjatuhkan kita bukan setan, tapi diri kita sendiri. Usia, dia kecil, dia tidak pengalaman, dia tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Tapi ketika dia dekat sama Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan cover, segala yang dilakukan usahanya berhasil. Tapi yang menjatuhkan usia, dirinya sendiri. Ketika didapati Tuhan di dalam hatinya ada kesombongan, ada tinggi hati, ada pahit di dalam hatinya, sudah tiba-tiba pelan tapi pasti turun dan sampai ke tanah. Setan tidak bisa menjatuhkan kita. Yang bisa menjatuhkan kita diri kita sendiri. Dan lihat saudara, pesan ini disampaikan kepada Raja Ahaz. Kita sudah lihat dari versi perjanjian baru, kita lihat dari versi perjanjian lama. Kata-katanya sama, bahwa Immanuel ini akan lahir dari seorang perempuan yang virgin, yang tidak pernah terjamah, yang tidak pernah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Saudara, pesan Tuhannya, dari sesuatu yang kudus akan keluar great blessing, akan keluar berkat yang besar. Pertanyaannya, semua orang mau great blessing, semua orang mau berkat besar, berkat limpah. Tapi pertanyaannya, apakah hidup saudara sudah kudus? Mulut saudara sudah kudus, pikiran, mata, hati saudara, tindakan saudara sudah kudus. Kalau semuanya didapati kudus seperti Maria, maka Immanuel itu keluar. Maria hidupnya dipakai untuk mengeluarkan great blessing. Saudara, kita lihat bagian pertama, bagian yang kedua. God become a human. Saudara, tadi bagian pertama ada hal yang menurut saya luar biasa sekali di dalam kelahiran Yesus. Dia tulis di dalam perjanjian lama dan dia tulis di dalam perjanjian baru. Dan kita sudah belajar, ini semua ada korelasinya. Dan yang kedua, ketika dia lahir, mau tidak mau, dia Tuhan, dia pencipta, dia harus jadi manusia. Dia fully God, fully man. 100% Allah, 100% manusia. Lah bagaimana caranya yang 100% Allah ini bisa menjadi 100% manusia? Saudara, ada kata di dalam Alkitab itu iniquity, hal bersalah, hal dosa itu lewat sperma, saudara. Berarti kan lewat laki-laki, lewat seed, lewat benih. Saudara, Tuhan tidak bisa pakai benih manusia. Karena benih manusia pada waktu Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan kasih rencana plan B, di bumi hanguskan semua, hanya Nuh dan keluarganya. Tiba-tiba Nuh juga jatuh di dalam dosa, saudara.
Akhirnya seluruh keturunan manusia itu mengandung benih dosa dari dosa Adam dan dosanya Nuh. Dan Tuhan ini yang kudus, mau jadi manusia tidak mungkin dia pakai benih yang tidak kudus. Gimana caranya saudara? Kalau saudara baca Alkitab, saudara, benih itu dari Roh Kudus. Maria saudara, cuman dipakai tubuhnya, cuman dipakai sel telurnya saudara. Wadahnya cuman dipakai. Dan wadah ini harus kudus. Wadah ini harus perawan. Saudara, berapa banyak? Saudara, di Jakarta saudara, keperawanan itu bukan hal yang sesuatu yang diagung-agungkan. Apalagi di daerah barat sana. Anak-anak muda dalam mencari pasangan harus tahu dulu kamu virgin atau enggak. Karena keperawanan, kekudusan itu sangat penting sekali saudara. Dari Maria yang wadahnya kudus keluar ini yang namanya Immanuel. Hidupnya bisa dipakai, benih dari Roh Kudus masuk di dalam sel telurnya Maria sehingga jadi satu saudara. Dia fully God, benihnya full dari surga, dia pakai fully human, pakai telurnya Maria jadi satu dan keluar yang namanya Yesus. Lihat saudara, Yesus dia creator, dia pencipta, tapi dia harus tergantung oleh ciptaannya. Dia yang menciptakan manusia, tapi dengan dia jadi manusia, hidupnya tergantung Maria. Hidupnya tergantung Yusuf ini bapaknya. Hanya untuk apa saudara? Hanya untuk ketika dia lahir, dia bisa mati. Karena Allah tidak bisa mati saudara. Hanya manusia saja yang bisa mati. Mati untuk apa? Untuk saudara dan saya, untuk menebus dosa saudara dan saya. Coba kalau Tuhan Yesus tidak mati saudara. Mungkin kita hari ini mungkin di gereja penuh kambing, penuh domba saudara. Aku dosa kemarin bohong. Aku dosa kemarin nipu. Piro dosamu 5, bawa domba 5. Rame mungkin di depan saudara. Karena Tuhan Yesus belum mati. Dia sekali mati, darahnya itu cukup untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dia harus mati. Tuhan tidak bisa mati. Makanya dia jadi manusia dan dia mati berkorban untuk saudara dan saya. God become a human. Dia pakai perutnya Maria saudara. Sehingga dia disebut son of human. Saudara, di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 19, saya akan ajak saudara untuk melihat mengenai anak Allah dan anak manusia ini. Saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ini saudara. Kita akan sama-sama belajar supaya saudara punya pengertian Matius 16 ayat 13 sampai dengan yang ke-19 saudara. Kita akan lihat bagian awal saja saudara, Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kasaria Filipi, ia bertanya, garis bawahi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Saudara, ketika Tuhan Yesus selesai melayani, saudara, ternyata ini ada korelasinya. Pada waktu Tuhan Yesus dia khotbah di pinggir danau yang kemarin saya sampaikan 2 minggu yang lalu saudara. Dia naik perahu untuk ketemu orang Gerasa. Tiba-tiba dia selesai balik lagi ke Danau Galilea, dia melayani lagi dan tiba-tiba dia pergi ke Kaisaria. Dan di Kaisaria itu dia duduk sama 12 muridnya sendiri private dan dia mulai memberikan pertanyaan. Tuhan mulai memberikan persoalan kepada murid-muridnya yang harus dijawab. Bagian yang kedua ini saudara. Tadi kita belajar nubuatan, kita sekarang belajar God become human, Tuhan jadi manusia. Saudara, di dalam Matius 16 ini, jawaban saudara menentukan hidup saudara. Reaksi jawaban saudara menentukan keadaan hidup saudara hari ini dan yang akan datang. Saudara, Tuhan Yesus tiba-tiba ketika dia duduk private dengan 12 muridnya, dia duduk di atas batu, murid-muridnya ada di bawah semua. Habis selesai melayani, mungkin yang satu Petrus ngomong, wah capek Petrus ya. Iya, cuman luar biasa ya tadi ya, guru kita angin, orang gila semua, setan kabur semua. Tiba-tiba di tengah-tengah perbincangan dengan murid-muridnya Tuhan Yesus tanya, kasih soal sama murid.
Jadi kalau murid yang mengaku murid Tuhan, kita ketika menghadapi pertanyaan dan persoalan, tidak boleh takut. Tuhan kepingin jawaban yang benar. Tuhan tanya sama murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Coba perhatikan pertanyaannya Yesus. Dia tanya kepada 12 murid. Dia kasih soal kepada 12 murid, bukan orang banyak. Dan tiba-tiba sebagian 50 mungkin 70% muridnya jawab. Ketika Tuhan Yesus ngasih pertanyaan, persoalan, sebagian muridnya mungkin itu entah itu Matius, entah itu Yohanes, sekarang tidak ditulis, saudara. Entah itu Lukas. Ada yang menjawab, oh kamu itu Elia. Oh kamu itu Yeremia. Oh kamu itu salah satu nabi. Saudara, ketika Tuhan mendengar jawaban yang kurang tepat, dia tidak bereaksi apa-apa loh. Lihat, di dalam ayat ke-14 jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Ayat 15, Tuhan Yesus tidak bereaksi apa-apa. Dia tanya lagi, seolah-olah kamu jawabanmu salah. Reaksimu salah. Nah. Dia ulangi lagi pertanyaannya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tiba-tiba, saudara, ada seorang muridnya yang menjawab, namanya Simon Petrus. Dia kasih jawaban yang benar. Dia bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Simon Petrus diperhadapkan dengan persoalan, pertanyaan, masalah, dan dia bereaksi jawabannya benar sesuai dengan maunya Tuhan. Lihat saudara, Tuhan bilang apa sama Yohanes ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Yang tanya Alkitab tadi nulis Simon Petrus. Tapi kenapa kok Tuhan ngomong Simon bin Yunus, berbahagialah. Saudara, ketika jawaban reaksi hidup kita terhadap persoalan, pertanyaan, masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, entah itu dari dalam keluarga, entah itu dari luar, entah itu dari pekerjaan, entah itu berhubungan dengan keuangan, kesehatan, atau teman, saudara, atau orang lain, atau apapun, Tuhan pokoknya izinkan datang, jawaban reaksi kita harus benar. Dan ketika jawaban dan reaksi kita benar, bukan reaksi manusiawi, Tuhan bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Saudara, ada kata-kata Simon bin itu menyangkut mengenai keturunan. Simon bin, keturunannya Yunus. Atau dengan kata lain Tuhan bilang, kalau jawaban saudara dan saya benar, bahagia itu sampai kepada anak, cucu, cicit, canggah, sampai keturunan keberapapun akan bahagia semuanya. Ketika ada satu orang bereaksi menjawab yang benar. Jawaban saudara atas setiap reaksi saudara atas setiap persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan. Tuhan tidak menuntut reaksi duniawi. Tuhan tidak menuntut reaksi daging. Lihat yang dijawab murid-murid saudara. Oh kamu Yohanes Pembaptis, mereka bisa lihat. Oh kamu Elia, mereka pernah dengar. Oh kamu Yeremia, mereka pernah tahu. Yang mereka jawab itu semuanya hal-hal duniawi. Tapi hanya satu murid, kamu Mesias anak Allah yang belum dia lihat. Tapi dia bisa jawab karena dia percaya. Saudara, di dalam 1 Korintus 15:19. Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Kalau dalam hidup ini kita hanya mencari Yesus hanya untuk kepentingan hidup ini saja, kita disebut orang malang, saudara. Padahal kita ini orang Surabaya. Saudara, kalau dalam hidup ini, jikalau kita hanya dalam hidup menaruh pengharapan pada Kristus, hanya cuma untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita, makan kita, cicilan kita, rumah, mobil kita, saudara, dikatakan kita ini orang malang. Dan pertanyaan yang sama yang Tuhan kepingin ajukan kepada saudara dan saya pagi hari ini. Siapa Yesus itu menurut saudara dan saya? Kalau Yesus itu hanya berupa, oh ya aku Yesus itu cuma cari dia ketika aku butuh sesuatu. Tidak ada akan keluar reaksi apa-apa dari Yesus. Tapi kalau pikiran kita perkara yang di atas, saudara. Dikatakan berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Kita masuk bagian yang ketiga. Tadi kita sudah belajar nubuatannya, dan setelah nubuatan itu digenapi dia harus turun dari surga jadi manusia.
Dan ketika turun, kita mau belajar yang ketiga mengenai kelahirannya. Saudara, bagaimana caranya dia lahir? Apakah seperti kebanyakan orang mengandung lahir biasa? Enggak, saudara. Di dalam kelahiran Kristus yang menyangkut mengenai Natal, yang menyangkut mengenai Christmas, itu ada hal yang luar biasa. Kita akan lihat di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Saya berharap saudara masih bersama dengan saya. Tinggal satu poin lagi, saudara. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, saudara. Bagaimana mengenai kelahiran Yesus? Di dalam nubuatannya Yesus harus lahir di Bethlehem. Bagaimana caranya menggenapi nubuatan itu? Lahirnya harus dari Yusuf orang yang tulus dan Maria orang yang kudus. Saudara lihat. Mungkin kalau nanti ada waktu, saudara, yang pengkhotbah, saudara, Yusuf dan Maria ini bercerita mengenai pernikahan, saudara. Yusuf orang yang tulus, Maria orang yang kudus. Firman Tuhan mengatakan kalau cari pasangan harus seimbang. Orang yang tulus pasti ketemu orang yang kudus. Orang yang baik pasti ketemu orang yang baik. Jadi jangan salahkan pasanganmu. Aku dapat pasangan jelek. Kalau kamu dapat jelek berarti kamu juga orang jelek. Karena hidup saudara ini menarik orang-orang yang sama. Kalau engkau murah hati, pasti engkau menarik orang-orang yang murah hati. Kalau engkau sabar, pasti engkau menarik orang-orang yang sabar. Kalau engkau pahit hati, pasti teman-temanmu juga orang-orang yang pahit. Pasangan harus seimbang. Saudara, Yesus harus lahir lewat Yusuf dan Maria dalam sebuah pernikahan. Dan pada saat itu, Yusuf dan Maria lagi ada di Nazaret. Bagaimana caranya untuk menggenapi supaya benih Yesus ini lahir di Bethlehem pas waktunya. Saudara, Tuhan punya rencana, punya cara yang begitu ajaib, saudara, begitu amazing, saudara. Di dalam Lukas 2 dikatakan ayat pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Perhatikan perkataan seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kita berhenti di situ dulu. Saudara lihat, pada waktu itu Maria itu sudah mengandung tua, saudara. Tiba-tiba entah datang dari mana, si raja pada waktu itu mengeluarkan sensus yang seluruh dunia. Semua orang harus kembali ke kampungnya. Bayangkan kalau kita tarik itu zaman kita, saudara. Zaman kita masih enak, ada pesawat, ada kereta api, ada mobil. Tapi zamannya Yusuf dan Maria, itu semua tidak ada. Saudara, Nazaret sama Bethlehem, jaraknya itu 11 kilo. Yusuf dan Maria ada di Nazaret. Tapi jangan bayangkan 11 kilo itu seperti jalanan seperti kita hari-hari ini, saudara. Saya pernah ukur, saudara, dari rumah saya Manyar sampai di sini itu 13 kilo. Tapi jalannya aspal rata naik mobil, saudara. Paling cuma setengah jam. Tapi 11 kilo yang harus dilalui Yusuf dan Maria ini adalah jalan perbukitan, saudara. Tidak ada mobil, tidak ada kereta. Bayangkan kalau itu ditarik hari ini, kesusahannya bagaimana, kerepotannya bagaimana, kosnya pasti sangat tinggi. Yusuf dan Maria ceritanya cuma mereka 11 kilo. Lah kalau orang yang dari misal contoh Bapak Gembala dari Sumba, tiba-tiba disuruh pulang untuk sensus ke Sumba, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, perahu belum ada mesinnya, mosok mau dayung, saudara, kapan sampainya? Alkitab mungkin tidak menceritakan kondisi orang-orang lain di seluruh dunia. Tapi seolah-olah Alkitab tidak peduli kondisi orang lain. Alkitab seolah-olah tidak peduli seberapa besar kosnya, seberapa besar ribetnya. Kalau untuk kepentingan janji Tuhan, kalau perlu dunia diputar, saudara. Saudara dan saya ketika saudara ada di dalam jalan Tuhan, ketika saudara ada di dalam naungan Tuhan, kalau perlu hanya untuk kepentingan saudara dan saya, dunia pun diputar.
Kalau perlu Tuhan tidak peduli seberapa mahal kosnya, seberapa susah ribetnya, kompleksnya. Dia tidak peduli, yang penting ini anak saya, yang penting ini orang pilihan saya, ini yang penting orang kesayangan saya, kamu kasih, aku tidak peduli bagaimana caranya, bagaimana sulitnya. Kalau perlu dunia pun harus diputar, hanya untuk dia. Surah kebenaran firman Tuhan yang kita mau belajar, hanya untuk menggenapi janji Tuhan. Dunia pun seolah-olah diputar sama Tuhan. Masihkah saudara dan saya ragu-ragu? Hanya untuk janji Tuhan. Tuhan tidak peduli mahalnya, ribetnya. Pokoknya nubuatan dia harus ke Betlehem. Untungnya saudara, Yusuf ini punya calon istri. Dia tidak cuy papuhau saudara. Saudara, saya kadang itu ketawa saudara ya. Lihat anak saya itu sekolah online, saudara. Saya pun bahasa Mandarin itu kurang mengerti, saudara. Dia ada pelajaran bahasa Mandarin. Mulut, dia bilang, Cepa. Terus dia bilang, mata, yencing. Waduh, kok bisa ya? Telinga, arto, saya enggak ngerti, saudara. Dia bisa ngomong, saudara. Wah, saya lihat pada waktu Yusuf ini untungnya, istrinya punya mulut ini bukan combe, saudara. Sup, matamu enggak lihat, aku lagi lahir berapa bulan. Aku mau ajak pergi pulang ke tempatmu ke Bethlehem. Enggak ada kereta kuda, dicatat mereka naik keledai. Hamil, saudara, yang pernah naik keledai bukan seperti naik kuda, saudara. Naik turun. Ini digoncang-goncang ya apa? Tapi tidak ada omelan, perbantahan dari Maria. Dia ikut saja. Ingat sekali lagi saudara, Yusuf orang yang tulus, dia dapatkan orang yang kudus. Hai laki-laki kalau mau mendapatkan pasangan yang baik, tuluslah. Pasti dapat perempuan yang kudus. Diajak kemanapun, sesusah apapun, seribet apapun. Oke, Maria mau naik keledai dan pada waktu itu sampailah, dan Alkitab mencatat pada waktu mereka sampai di Bethlehem. Loh kok aneh saudara, tibalah waktunya Maria mengandung. Dan kejadian aneh berikutnya. Saudara kan tadi ingat, sensus itu disuruh pulang ke asalnya. Berarti Bethlehem itu tempat asalnya Yusuf. Pasti di tempat asalnya ada saudara, ada teman, ada huping. Bapak Gembala Pak pulang ke Sumba, mungkin satu Sumba dia kenal semua. Tapi anehnya, pada waktu Yusuf dan Maria pulang ke kampungnya Yusuf, Alkitab mencatat, Maria saatnya melahirkan, tidak ada satupun pintu penginapan yang terbuka untuk mereka. Sedangkan kita semua saja, manusia, bukan orang Kristen pun saudara, ketika kita mungkin naik kereta atau naik bis, lihat kita duduk, tiba-tiba ada orang hamil besar saudara. Secara manusiawi logikanya, Bu silakan duduk. Tapi kenapa kok tidak ada satu pintu pun yang terbuka untuk Yusuf dan Maria? Seolah-olah semua pintu ditutup. Oke lah, itu kita enggak kenal pemilik penginapan. Lah saudaranya Yusuf, satu tempat saja loh. Kok enggak ada? Satu ranjang saja loh. Oke lah, mungkin rumah itu kos-kosan. Tapi kalau mungkin rumah itu ada ruang tamu satu kamar, kan bisa ditaruh di ruang tamu. Seolah-olah semua pintu itu tertutup buat Yusuf dan Maria. Jalan ke sini tertutup, jalan ke sana tertutup. Ke saudaranya, ke orang dekatnya, ke temannya, semua tertutup. Saudara, kita belajar secepat taluma. Saudara, pada waktu Yusuf dan Maria itu sampai di Bethlehem, mereka menuju ke penginapan, jangan bayangkan itu hotel, jangan bayangkan itu seperti losmen, tapi itu seperti pos satpam yang namanya kataluma, saudara. Satu tempat yang kecil, saudara. Satu tempat yang kecil, ya saudara, ini kataluma mungkin Bapak Gembala pernah ke sini, saudara. Ini adalah tempat ketika orang mau nginep ditaruh di sini. Oke lah, ini rumahnya orang enggak kenal, saudara. Tapi kan bisa naik di atas, ada ruang tamu, ada tempat-tempat yang lain. Tapi kenapa kok diizinkan semua pintu tertutup? Untungnya ya, Yusuf itu orang yang tulus. Bukan Yusuf itu pejuang tangguh. Kalau saya punya istri lagi hamil, rumah sakit penuh, saya obrak-obrak itu, maksudnya sus, cepat sus, ini sudah hamil, ini
Sudah bukaan satu loh, sudah apa nama air ketubanya pecah loh. Cepat, kalau dia tidak cepat saya cari kamar sendiri. Sudah. Tapi Yusuf itu seolah-olah kok enggong. Penginapannya tutup Mar, ya sudah kita pindah. Penginapannya tutup Mar, ya sudah kita pindah. Coba ke rumah saudaraku ya, oh sorry enggak bisa. Coba saudara bayangkan, mereka harus melewati jalan tertutup, jalan tertutup, jalan tertutup, jalan tertutup. Ke saudara pun semuanya tertutup. Saudara. Ingat saudara. Ketika kita menghadapi semuanya seolah-olah sedang ditutup Tuhan. Itu bukan akhir. Karena Tuhan sedang menggiring Yusuf dan Maria. Nah, bukan pintu itu yang harus kamu tuju. Bukan rumah penginapan itu yang harus kamu tuju. Tapi kamu harus ke kandang domba yang namanya Migdal Eder. Saudara, kalau mungkin kita sedang bekerja, mengharapkan sesuatu, tertutup, belum ada jalan, jangan dipaksa. Coba kalau Yusuf dan Maria ini maksa. Harus, kamu enggak lihat tak istriku tolong apa, oh dicium kakinya. Sembah siapa saudara orang yang dicium kakinya tolong apa sambil nangis apa, masa enggak kasihan sih? Siapa orang jahat di dunia ini melihat orang mengandung 9 bulan mau melahirkan, enggak dikasih tempat, pergi yuk seperti anjing. Tapi untungnya Yusuf dan Maria bukan orang yang tukang maksa. Pintu tertutup, diterjang, diterobos. Kita tidak mungkin bisa melihat rencana Tuhan. Kalau diizinkan pintu tertutup, kita berdoa, kita tanya Tuhan. Dan ternyata pintu tertutup ini bukan musibah buat Yusuf dan Maria. Pintu tertutup ini adalah jalan Tuhan menggiring ke pintu yang lain. Ke pintu yang lebih bagus, ke pintu yang lebih baik, yaitu Migdal Eder. Saudara, hari-hari ini, kalau saudara sudah, aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah berdoa dan bahkan aku sudah puasa, tapi kok seolah-olah tertutup ya. Saudara jangan takut. Tuhan sedang menggiring saudara ke satu pintu yang lebih baik. Jangan dipaksa. Kalau pakai kekuatan manusia, kalau pakai kekuatan Yusuf, kalau pakai mungkin belas kasihannya Maria, mau coba ndak sakno se perempuan 9 bulan lo. Mungkin di Bethlehem juga ada sinagoge loh, ada rumah Tuhan. Mungkin mereka juga sudah ke sana pun juga, tapi semua pintu tertutup Alkitab. Itu dikarenakan mereka harus masuk ke pintu yang lebih bagus. Selanjutnya next. Karena mereka harus masuk Migdal Eder. Di kandang, ini loh saudara, di kandang Migdal Eder. Mungkin Bapak Gembala juga pernah ke sini saudara. Ini di Bethlehem itu ada yang namanya Migdal Eder saudara. Tempat untuk membiarkan domba, untuk dipersembahkan kepada Allah. Domba-domba itu domba-domba pilihan yang khusus. Tempatnya bukan kandang domba yang seperti mungkin jelek, kotor, enggak saudara. Migdal Eder tempat kandang dombanya itu bersih. Dan juga nubuatannya itu harus presisi. Immanuel itu harus mengandung bukan hanya di kandang domba, tapi dia harus ada di palungan saudara. Yang terbuat dari batu karang. Bukan sembarangan palungan, dan palungan yang terbuat dari batu itu adanya hanya di Migdal Eder. Di sini saudara. Kebenaran firman Tuhannya. Kalau soal kandang saja, soal palungan saja, Tuhan begitu presisi. Apalagi soal hidup saudara dan saya. Apalagi soal pasangan saudara dan saya. Apalagi soal masa depan saudara dan saya. Mengapakah engkau takut? Mengapakah engkau khawatir? Apalagi soal masa depan saudara, rumah, entah itu pekerjaan, itu keuangan. Loh soal kandang saja, soal palungan saja dia begitu presisi. Soal harus lahir di Bethlehem pun, dunia pun diputer sama Tuhan. Saudara, jadi orang kalau kita hidup di jalan Tuhan tidak usah pusing saudara. Dia betul-betul presisi. Kalau untuk kandang dan palungan saja dia begitu presisi. Apalagi soal detail hidup saudara dan saya. Uang sekolah anakmu, uang kuliah anakmu, cicilan mobilmu, mungkin kerusakan mobilmu, uang untuk makanmu, cicilan rumahmu. Apapun juga itu whatever. Palungan saja bukan sembarangan palungan, harus terbuat dari batu karang. Yang adanya hanya di Migdal Eder. Dan semuanya pas, semuanya presisi.
Karena untuk menggenapi janji Tuhan. Bagian terakhir, kita sudah belajar mengenai nubuatannya yang pertama. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai dia turun jadi manusia. Yang ketiga, kita sudah belajar mengenai kelahirannya. Yang terakhir, kita belajar setelah dia lahir. Setelah dia lahir, tiba-tiba didatangi sama orang Majus. Saudara, orang Majus ini bukan hanya sekedar dia bertamu, saudara. Orang Majus ini sudah mencari Tuhan. Sudah bukan 1 minggu, 2 minggu, bulanan, tapi tahunan. Karena ketika dia ada di negerinya, tiba-tiba ada sebuah mimpi, ada sebuah nubuatan. Akan ada bintang besar raja akan lahir. Kamu ikuti bintang itu. Saudara, next saya akan bagikan. Perjalanan orang Majus mengikuti bintang itu tahunan, saudara. Berarti kan dia itu betul-betul mencari Tuhan. Jangan bayangkan cuma hanya 3 keledai, saudara. Lihat saudara, orang Majus itu dia bawa persembahan, saudara. Itu bukan hanya sekedar emas, kemenyan, dan mur. Itu berbanyak peti, berpeti-peti, saudara. Jadi bayangkan gerombolan pangeran yang membawa emas, gerombolan pangeran yang membawa kemenyan, gerombolan pangeran yang membawa mur. Itu panjang, saudara. Tujuannya cuma satu, cari itu Yesus. Dan saudara, kebenaran firman Tuhan yang terakhir ini sudah perhatikan baik-baik. Orang Majus mencari Yesus. Orang yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dibukakan jalan yang baru. Kenapa saudara saya bisa bicara begitu? Saudara, sementara orang Majus ini mencari Tuhan, dalam waktu dekat dia akan ketemu Tuhan. Sebelumnya diizinkan ketemu dengan Herodes. Ketika dia ketemu sama Herodes, orang namanya orang polos. Kamu ngapain? Oh iya, aku ada nubuatan, nanti akan ada raja di atas segala raja. Herodes dengan egonya, dengan sombongnya, siapa yang mau mengalahkan saya? Oh iya, siapa? Aku enggak tahu, aku cuma disuruh ngikuti bintang. Dan Herodes dengan tipu muslihat, ya sudah, kamu ikuti, kamu ke sana dulu, nanti kamu balik ke sini ya, kamu kasih tahu saya. Ingat sebelum Tuhan Yesus lahir berapa banyak bayi dibunuh, saudara? Karena Herodes tidak mau dia disaingi rajanya. Tapi lihat, orang Majus, orang yang mencari Tuhan. Kita lihat saudara, ayatnya yang terakhir di dalam Matius 2 ayat yang ke-12. Matius 2 ayat 12, nanti saya akan selesai dengan ini. Matius 2 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang-orang yang mau mencari Tuhan akan menemukan jalan baru, bukan jalan yang lama. Saudara, ini Christmas, ini Natal, saudara, tahun 2021. Jangan kembali ke jalan yang lama. Jangan kembali ke jalan ke Herodes, karena kalau orang Majus kembali ke jalan yang sama, mereka akan mati. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan bahwa saudara, Herodes itu punya intelijen yang bagus, saudara. Kenapa kok hari ini Israel itu intelijennya paling tinggi? Ingat saudara, bangsa Israel dulu dia mengintai, intelijen. Berapa banyak orang disekolahkan intelijen ke Israel? Bisa tanya Bapak Israel, saudara. Israel itu intelijennya begitu tinggi. Saudara, kalau orang Majus ini kembali ke Herodes, dia pasti dibunuh. Kembali ke jalan yang lama, kembali ke kehidupan yang lama, kembali ke sifat karakter yang lama, kembali ke dosa yang lama, pasti mati. Tapi karena orang Majus ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia dapatkan jalan baru. Saudara bayangkan kalau saudara ke Singapura, mau tidak mau saudara, ketika saudara pergi, saudara harus pulang ke jalan yang sama. Saudara harus melewati imigrasi, saudara harus melewati border, saudara harus melewati custom. Saudara, orang Majus tidak tahu jalan pulang. Dia tahunya jalannya pada waktu dia ketemu Yesus. Saudara, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan bahwa Herodes itu punya pasukan yang menjaga spot-spot wilayah di sana. Dia punya border, punya imigrasi ketika lewat. Tunjukkan, kamu dari mana? Lihat, kembali ke negerinya, itu daerah kekuasaan Herodes. Tapi orang yang mencari Tuhan, bisa dibuka jalan yang baru. Dan bukan hanya orang yang mencari Tuhan dibuka jalan yang baru, tapi orang yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, orang Majus ini bawa persembahan tidak sedikit.
Dia bawa persembahan bukan hanya sekedar, jadi kalau cerita Natal saudara, bukan hanya 3 orang majus. Orang majusnya enggak 3 persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Orang majusnya banyak. Saudara, orang majus ini membawa persembahan kepada Tuhan sehingga mereka dibuka jalan yang baru. Orang yang mau berkorban untuk Tuhan, memberikan persembahan, entah itu perpuluhan, mau murah hati menolong orang, pasti jalannya dibuka sama Tuhan. Entah itu pekerjaannya, entah itu keuangannya, entah itu kesehatannya, entah itu hutangnya, pasti dibuka sama Tuhan. Orang majus, dia memberikan persembahan, dia dapat jalan yang baru daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu saudara, orang yang setia mencari Tuhan berkorban, diluputkan Tuhan. Saudara, ini luput loh dari Herodes. Saudara ingat Daniel, dia berdoa 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore. Kenapa kok Daniel tidak masuk di dalam dapur api? Padahal mereka itu teman. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel sama-sama menyembah kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur api karena mereka tidak mau menyembah raja pada waktu itu, saudara. Daniel pun harusnya tidak mau. Tapi kenapa kok Daniel lolos? Karena dia orang yang mau mencari Tuhan. Diluputkan. Orang majus, dia dapat jalan baru karena dia mencari Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, saudara. Saudara, kadang kita dalam hidup ini kita mengalami yang namanya masalah. Kita diizinkan ketemu orang, mungkin kita diizinkan berbisnis dengan orang, atau bertransaksi dengan orang, atau bekerja dengan orang. Saudara, dulu saya bekerja, saya dapat klien orang Shanghai dan dapat klien orang Beijing. Saudara. Saya diizinkan 2 kali bekerja dengan orang asing dan dengan orang Chinese. Dan tiba-tiba seiring waktu berjalan, saudara, saya melakukan pekerjaan dengan orang Cina ini. Tiba-tiba pekerjaan saya tidak dibayar. Saudara. Dan ketika pekerjaan saya tidak dibayar, saya tidak mau bereaksi seperti murid-murid Son of Man bereaksi duniawi. Saya cuma bilang, Tuhan, aku sudah bekerja sama orang Cina ini tidak dibayar. Ya sudah, terima kasih Tuhan. Sama orang Cina, saudara, sudah digaris. Dia bilang, wopu keyi, aku nggak bisa. Wopu ya aku nggak mau. Sudah digaris saudara sama dia, pakai bahasa Mandarin. Ya sudah, mau apa lagi? Mau teriak sama siapa? Saya juga enggak setiap hari saya gumulkan dalam doa, enggak, saudara. Tuhan, saya bawa invoice saya seperti Raja Hizkia, aku sudah kerja, ini gak dibayar, terima kasih Tuhan. Pulang, saudara. Enggak pernah saya berpikir, enggak pernah sakit hati, enggak pernah benci. Setelah jauh lama, saudara, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, tiba-tiba diizinkan ketemu sama orang Cina ini lagi. Loh Alex, hello Mister, hello Miss. Tiba-tiba dia ingat, saudara. Oh iya ya, aku belum bayar kamu ya. Oh, enggak usah mikir, oh enggak bisa. Mr. Alex cannot do like that. Kalau saya sama orang Cina, saudara, kan saya enggak bisa bahasa Mandarin. Saya bisanya bahasa Inggris, saudara. It's okay. No. It's my responsibility. Saya enggak nagih, saya enggak minta. Invoice itu dibayar. Saudara, kadang Tuhan tuntut jawaban kita benar, reaksi kita benar. Ketika kita bisa menjawab reaksi dengan benar, di bulan Natal ini bukan hanya sekedar pohon ini saja yang terang, hidup kita, masa depan kita, ekonomi, keuangan kita juga akan seterang pohon ini. Bukan hanya semegah kerlap-kerlip ini, saudara. Ketika kita bisa menyikapi firman Tuhan ini, 4 hal ini dan kita taruh dalam hidup kita, saya percaya tahun depan akan ada jalan yang baru, hal yang baru, dan tidak usah menunggu tahun depan. Kalau detik ini pun saudara terima ini firman, tidak perlu gadam, orang Aram, orang Resin datang tiba-tiba maki-maki kita, sudah harus introspeksi, tiba-tiba marahin kita, tiba-tiba menghajar kita, semua tidak kebetulan. Coba resapi, jangan sampai tunggu orang Aram, orang Resin datang. Cukup dengar firman, saudara resapi, iya aku salah Tuhan, aku minta ampun Tuhan, aku nak ngulangi lagi Tuhan, ampun. Detik ini pun juga saudara akan menerima berkat. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.